sini saya akan menjelaskan materi yang telah dipelajari dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-7 mata kuliah dasar-dasar pendidikan dalam keluarga. Baiklah, saya akan menjelaskan apa sih itu keluarga. Keluarga merupakan definisi sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi, dan lain sebagainya. Apa sih pengertian keluarga menurut para ahli? Yaitu Latipun. Menurut Latipun, lingkungan sosial yang terbentuk erat karena sekelompok orang bertempat tinggal, berinteraksi dalam pembentukan pola pikir kebudayaan, serta sebagai mediasi hubungan anak dengan lingkungan. Selanjutnya, Coleman dan Tracy, yaitu sekelompok orang yang dihubungkan oleh pernikahan, keturunan, atau adopsi yang hidup bersama dalam sebuah rumah tangga. Selanjutnya, Departemen Kesehatan. Apa sih itu keluarga? Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga serta beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di satu atap dalam keadaan saling bergantungan. Tujuan keluarga yaitu unit dasar yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan individu, perantara, dan harapan setiap anggota keluarga dalam kebutuhan dan tuntunan masyarakat, menstabilkan kebutuhan, kasih sayang, dan sosioekonomi. Selanjutnya, pembentukan identitas individu dan perasaan, harga diri individu. Fungsi keluarga sebagai sosialisasi dan pendidikan, mengajarkan anggota keluarga dari mulai lahir hingga menjadi dewasa yang berkepribadian baik. Keluarga memiliki tugas mengajarkan setiap anggotanya dari waktu ke waktu guna menjadi pribadi yang baik sebelum mereka terjun ke dalam kehidupan masyarakat selanjutnya. Tujuan keluarga yaitu unit dasar yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan individu, perantara, dan harapan setiap anggota keluarga dalam kebutuhan dan tuntunan masyarakat, menstabilkan kebutuhan, kasih sayang, dan sosioekonomi. Selanjutnya, pembentukan identitas individu dan perasaan, harga diri individu. Fungsi keluarga sebagai sosialisasi dan pendidikan, mengajarkan anggota keluarga dari mulai lahir hingga menjadi dewasa yang berkepribadian baik. Keluarga memiliki tugas mengajarkan setiap anggotanya dari waktu ke waktu guna menjadi pribadi yang baik sebelum mereka terjun ke dalam kehidupan masyarakat selanjutnya. Oke, selanjutnya fungsi keluarga menurut WHO. Ada beberapa fungsi keluarga menurut WHO, yaitu fungsi biologis, yang dimana upaya bereproduksi, pemeliharaan, dan membesarkan anak, memberi makan, mempertahankan kesehatan, dan rekreasi. Selanjutnya fungsi ekonomi, yang dimana membutuhkan sumber penghasilan, menentukan lokasi sumber yang diperlukan, menjamin keamanan finansial. Selanjutnya fungsi psikologis, yang dimana menyediakan lingkungan yang mampu meningkatkan perkembangan kepribadian yang alami yang bertujuan melindungi psikologis secara optimal. Selanjutnya fungsi edukasi, yang dimana mengajarkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selanjutnya fungsi sosiokultur, melaksanakan transfer nilai yang berhubungan dengan perilaku, bahasa, dan tradisi atau adat. Selanjutnya ada pelaksanaan fungsi keluarga di Indonesia secara singkat dapat disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, ASIH,
yang dimana memberi kasih sayang, rasa aman, perhatian, hangat kepada seluruh anggota keluarga hingga dapat berkembang sesuai kebutuhan dan usianya. Yang kedua, asah, yang dimana memberikan pemenuhan pendidikan anak sehingga siap menjadi manusia dewasa, mandiri, dan dapat memenuhi kebutuhan masa depan. Yang ketiga, ada asuh, yang dimana memelihara dan merawat anggota keluarga agar mampu mencapai kondisi sehat, fisik, mental, sosial, dan spiritual. Berdasarkan definisi fungsi keluarga yang dikemukakan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi keluarga merupakan sejauh mana interaksi keluarga dalam menjalankan tugasnya dengan tetap dapat mengupayakan kesejahteraan dan perkembangan sosial, fisik, dan psikologis. Selanjutnya, tanggung jawab orang tua. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 45 disebutkan sebagai berikut. 1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kedua, kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal 1 berlaku sampai anak itu kawin, dan kewajiban berlaku meskipun perkawinan antara keduanya putus. Menurut Nizam, ini memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenal pertumbuhan fisik maupun perkembangan sosio-emosionalnya. Selanjutnya, pola asuh menurut Harlock. Yang pertama, pola asuh otoriter, yang ditandai dengan cara mengasuh anak dengan aturan-aturan yang ketat, seringkali memaksa anak untuk berperilaku seperti dirinya, kebebasan untuk bertindak atas nama diri sendiri. Kedua, pola asuh demokratis, yang ditandai dengan adanya pengakuan orang tua terhadap kemampuan anak-anak, diberi kesempatan untuk tidak selalu bergantungan pada orang tua. Yang ketiga, ada pola asuh permisif, yang ditandai dengan cara orang tua mendidik anak yang cenderung bebas. Anak dianggap sebagai orang dewasa atau muda, ia diberi kelonggaran seluas-luasnya untuk melakukan apa saja yang dikehendakinya. Bab kedua, kewajiban dan anggota keluarga. Apa sih kewajiban suami? Kewajiban suami adalah sebagai berikut. 1. Mencari dan memberi nafkah. 2. Bertanggung jawab akan ketenangan, keselamatan, dan kesejahteraan keluarga. 3. Mendidik anak dengan penuh rasa kasih sayang dan tanggung jawab. 4. Menciptakan kedamaian atau ketenangan jiwa dalam keluarga. Yang kelima, memilih lingkungan yang baik bagi anggota keluarga. Yang keenam, menjadi suami yang baik untuk istri dan ayah yang baik untuk anak. Apa sih hak suami itu? Hak suami itu ada: 1. Ditaati atau dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Yang kedua, dibantu dalam pengelolaan rumah tangga. Ketiga, diperlakukan dengan baik dan penuh cinta kasih sayang dalam memenuhi kebutuhan fisik, biologis maupun psikisnya. Keempat, cinta dan nama baik oleh seluruh anggota keluarga. Selanjutnya, kewajiban seorang ibu atau istri. Apa saja sih kewajibannya? 1. Patuh dan taat kepada suami sesuai norma agama dan susila. 2. Memberi kasih sayang kepada seluruh anggota keluarga. 3. Mengatur mengurus rumah tangga. 4. Merawat, mendidik, dan melatih anak-anak. 5. Memelihara, menjaga kehormatan keluarga. 6. Menjadi istri yang baik untuk suami dan ibu yang baik untuk anak. Apa aja sih hak ibu atau istri? 1. Mendapatkan nafkah yang baik dari hasil kerja suami yang baik. Yang kedua, mendapatkan pendidikan atau bimbingan. Yang ketiga, mendapatkan kasih sayang dari seluruh anggota. Keempat, mendapatkan perlindungan, keselamatan, dan ketenteraman. Kelima,
dihargai, dipatuhi, dan mendapatkan komunikasi yang sehat. Baik, selanjutnya ada kewajiban seorang anak. Apa aja sih kewajiban seorang anak itu? Yang pertama, menaati dan menghormati kedua orang tuanya. Yang kedua, berperilaku baik dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya. Yang ketiga, bersikap yang berdasar kasih sayang. Yang keempat, bakti kepada kedua orang tua. Ada hak seorang anak. Apa aja sih hak seorang anak itu? 1. Mendapatkan perlakuan yang baik dari anggota keluarga. Kedua, nama dan citra baik. Ketiga, rasa aman. Yang keempat, kasih sayang. Kelima, pendidikan, bimbingan, dan arahan yang baik. Dan yang keenam, terpenuhnya kebutuhan. Selanjutnya, komunikasi dalam keluarga. Ada 3 kata kunci dalam komunikasi. Yang pertama, sender atau pengiriman. Adalah pihak atau entitas yang mengirim pesan atau informasi kepada penerima melalui saluran komunikasi tertentu seperti percakapan langsung, surat, email, atau media lainnya. Mereka bertanggung jawab untuk mengirim pesan dengan jelas dan tepat agar dapat dipahami oleh penerima. Yang kedua, message atau pesan adalah informasi atau komunikasi yang disampaikan dari satu pihak ke pihak lainnya melalui berbagai saluran komunikasi seperti lisan, tertulis, atau visual. Pesan dapat berupa teks, suara, gambar, atau kombinasi dari semuanya dan tujuannya bisa bermacam-macam, mulai dari memberikan informasi, meminta, atau memberikan instruksi, menghibur atau membangun hubungan. Dan yang ketiga, desender atau komunikan. Pihak yang menerima pesan atau informasi dari pengirim atau sender, mereka bertanggung jawab untuk memahami pesan yang diterima dan meresponnya sesuai dengan maksud dan atau tujuan komunikasi yang diinginkan oleh pengirim. Komunikan juga bisa disebut sebagai penerima atau karena mereka menerima pesan yang dikirim oleh sender. Baik, selanjutnya konsep pembinaan keluarga sehat. Keluarga sehat menurut WHO mengandung pengertian yaitu kondisi kesehatan ideal baik secara biologis, fisiologis, dan sosial. Hal ini juga tentunya akan membuat seseorang dapat melakukan aktivitas secara maksimal dan optimal. Apa sih sehat itu? Sehat adalah keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial, bukan hanya sekedar tidak ada penyakit maupun cacat. Menurut Reisner tahun 1980, keluarga adalah sebuah kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang masing-masing mempunyai hubungan kekerabatan yang terdiri dari bapak, ibu, adik, kakak, kakek, dan nenek. Kata keluarga berasal dari bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia. Keluarga adalah anak-anaknya seisi rumah. Apa sih itu keluarga bahagia? Keluarga bahagia adalah keluarga yang suportif dan tidak membesarkan ego masing-masing. Jadi, keluarga adalah kelompok sosial yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak atau sanak saudara lainnya yang dihubungkan oleh ikatan darah atau perkawinan dan saling berinteraksi satu sama lain, mewujudkan keluarga sehat dan bahagia. Caranya mewujudkan keluarga sehat dan bahagia. Pertama, makanan bergizi. Seorang anggota keluarga yang sehat badan dan sehat jiwa adalah orang yang mengonsumsi makanan bergizi. Yang kedua, lingkungan bersih. Di samping badan dan jiwa yang sehat serta cukup makanan bergizi, seharusnya orang tersebut juga tinggal dan hidup di lingkungan yang bersih atau clean environment dan berpakaian bersih. Selanjutnya, tetapkan komitmen jujur sejak menikah. Jangan menutupi sesuatu atau bersikap terbuka. Buang jauh keinginan untuk berbohong. Berikan cinta dan kasih sayang secara tulus. Berikan pelayanan menyenangkan terbaik. Berikan kata-kata sopan dan lembut. Jangan pelit mengekspresikan rasa sayang. 4 pilar kebahagiaan keluarga.
Biasakan berpikir positif, tumbuhkan rasa saling percaya. Selanjutnya, jenis dan karakteristik keluarga dan anggota keluarga. Jenis-jenis keluarga adalah unit terkecil masyarakat. Secara teoritis, keluarga dapat didefinisikan sebagai dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah dan terkait oleh ikatan perkawinan, saling berinteraksi, serta memiliki perannya masing-masing. Jenis-jenisnya seperti jenis keluarga, 1. Nuclear family atau keluarga inti, 2. Extended family atau keluarga besar, 3. Blended family, 4. Middle age atau elderly couple, 5. Nuclear date, 6. Single parent family living alone, 7. Single adult, 8. Three generation. Karakteristik keluarga. Karakteristik keluarga bisa sangat bervariasi tergantung pada budaya, nilai, dan dinamika internal mereka. Namun, beberapa karakteristik umum keluarga yang sehat termasuk komunikasi yang baik, saling mendukung, memiliki batasan yang sehat, serta menghormati dan menghargai perbedaan antar anggota keluarga. Selanjutnya, jenis-jenis anggota keluarga. Anggota keluarga dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan peran dan hubungan dalam keluarga, yaitu ada orang tua, biasanya terdiri dari ayah, dan ibu, yang bertanggung jawab atas memimpin, mendidik, dan merawat anggota keluarga lainnya. Selanjutnya ada anak-anak, yang dimana termasuk anak laki-laki dan perempuan dalam berbagai tahap perkembangannya, seperti anak kecil, remaja, dan dewasa muda. Selanjutnya, saudara atau merujuk pada saudara kandung atau saudara tiri yang memiliki hubungan darah atau hukum dengan satu atau lebih anggota keluarga lainnya. Selanjutnya ada kakek nenek, yang dimana orang tua dari orang tua yang sering memberikan dukungan emosional dan pengalaman hidup yang berharga kepada keluarganya. Selanjutnya ada anggota keluarga yang diperluas, yang dimana termasuk sepupu, paman, bibi, keponakan, dan kerabat lainnya yang tidak langsung tinggal bersama tetapi tetap memiliki hubungan keluarga. Selanjutnya ada karakteristik anggota keluarga, yang dimana setiap anggota keluarga memiliki karakteristik yang unik, tetapi beberapa karakteristik umum yang dapat ditemui termasuk kepribadian, peran, komunikasi, keterlibatan, penghargaan dan dukungan, dan batas pribadi dan keterbukaan. Selanjutnya, keluarga sebagai tempat pembentukan karakter, yang dimana keluarga adalah sebagai tempat pembentukan karakter, bahwa keluarga merupakan lingkungan pertama di mana seseorang belajar dan menginternalisasi nilai-nilai, norma, dan sikap hidup yang akan membentuk kepribadian dan karakter mereka. Interaksi antara anggota keluarga, pengasuhan orang tua, serta nilai-nilai yang diajarkan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Keluarga memainkan peran sentral dalam membentuk landasan moral dan etika seseorang. Baik, selanjutnya sikap keluarga menghadapi globalisasi atau menyaring budaya asing dengan panduan nilai, norma, dan tradisional lokal, nilai kebangsaan dan Pancasila, kemajuan teknologi dalam pembangunan, serta pengembangan usaha mikro. Oke, selanjutnya sikap keluarga menghadapi globalisasi. Apa sih itu? Sikap keluarga dalam menghadapi globalisasi merujuk pada pandangan, nilai, dan perilaku yang diadopsi oleh sebuah keluarga dalam menghadapi dampak dan tantangan yang dibawa oleh globalisasi. Ini mencakup sikap terhadap perubahan budaya, ekonomi, teknologi, dan sosial yang timbul akibat terhubungnya dunia secara lebih luas melalui perdagangan, komunikasi, dan interaksi antar bangsa. Apa sih menyaring budaya asing dengan panduan nilai, norma, dan tradisi lokal, yaitu sikap keluarga dalam menyaring budaya asing dengan panduan nilai, norma,
dan tradisi lokal merupakan respons terhadap pengaruh globalisasi yang membawa masuknya budaya asing ke dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu ada panduan nilai, yang dimana keluarga mempertahankan dan mengajarkan nilai-nilai yang dipegang teguh sebagai landasan bagi pengambilan keputusan terkait dengan budaya asing. Misalnya, nilai-nilai seperti kejujuran, kesetiaan, dan solidaritas keluarga dapat menjadi panduan dalam menilai apakah suatu aspek budaya asing dapat diterima atau tidak. Selanjutnya ada norma-norma sosial, yang dimana keluarga mengandalkan norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat lokal sebagai standar untuk menilai kecocokan budaya asing. Norma-norma ini mencakup etika, tata krama, dan aturan perilaku yang telah diterima dalam masyarakat tempat keluarga tinggal. Dengan mematuhi norma-norma sosial, membantu keluarga untuk tetap terhubung dengan komunitas lokal mereka dan mencegah terjadinya konflik budaya. Selanjutnya ada tradisi lokal, yang dimana keluarga menjaga dan merayakan tradisi-tradisi lokal sebagai bagian penting dari identitas budaya mereka. Tradisi-tradisi ini bisa berupa perayaan hari raya, festival, atau upacara adat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan melestarikan tradisi lokal, memperkuat ikatan antar anggota keluarga dan memperkaya pengalaman kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya nilai kebangsaan dan Pancasila. Nilai kebangsaan adalah prinsip-prinsip yang menjadi dasar identitas dan keutuhan sebuah bangsa. Sementara Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Pancasila mencerminkan nilai-nilai kebangsaan Indonesia seperti gotong royong, keadilan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya ada kemajuan teknologi dalam pembangunan. Yang dimana sikap keluarga dalam menghadapi globalisasi, dalam kemajuan ke teknologi dalam pembangunan mencerminkan respon mereka terhadap perubahan yang cepat dan kompleks dalam lingkungan yang semakin terhubung secara global. Selanjutnya pengembangan usaha mikro, yang dimana sikap keluarga dalam menghadapi globalisasi dengan pengembangan usaha mikro mencerminkan respons terhadap tantangan ekonomi yang muncul akibat perubahan global. Pengembangan usaha mikro merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing usaha mikro agar dapat bertahan dan berkembang di pasar yang semakin kompetitif. Baiklah, itu tadi pemaparan saya tentang dasar-dasar pendidikan dalam keluarga. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa dipahami dan bisa membantu teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.